Membaik keburukan yang lalu biar layu. Pernahkah janji terpuji dharma membumi? Waktu kecil ketika saya SMP, kebetulan ayah saya juga bekerja di pemerintahan. Saya ngikut beliau keliling ke sawah-sawah yang ada di Jawa Tengah. Yang saya tangkap ketika bertemu para petani yang senior, bukan yang milenial pada saat itu, permintaannya adalah bantuan pupuk, traktor, selalu kedua hal itu. Tapi ternyata ketika saya sekarang duduk di DPD, saya melihat bahwa pasti ada sesuatu yang miss. Apakah kemudian para petani dibudidayakan? Apakah sistem hilirisasinya berjalan dengan baik? Ini perlu menjadi catatan Kementerian Pertanian juga. Dan fungsinya kembali lagi DPD adalah menjembatani aspirasi daerahnya ke pusat. Hari hilirisasi proyek ini pasti akan menjadi masalah tersendiri. Masalahnya gimana? Karena memang sistem agribisnis di Indonesia itu saya nggak tahu apakah memang disetting untuk ke sana atau kemudian memang dipolitisasi ke sana. Itu kadang-kadang mikir bahwa mereka nanam bisa panen oke, tapi sampai kapan ini akan terjadi? Dan bagaimana kemudian aspirasi kami itu bisa memotong rantai hilirisasi produk ini? Saya tidak ahli di pertanian, tapi saya mencoba menggadokkan pikiran kenapa kemudian peranan pertanian ini menjadi suatu hal yang penting. Kita belum mampu untuk memanfaatkan sumber daya alam kita sampai akhirnya kita kekurangan kebutuhan bahan pokok sampai kita harus impor. Itu bukan salah petaninya yang nggak bisa, tapi saya melihat bahwa ada loophole, gap antara pemerintah sama petani di bawah. Pada akhirnya apa yang dibutuhkan petani itu gak ketemu sama bantuan pemerintah yang turun. Ya kita menurunkan bantuan tapi memang betul-betul yang punya fungsi ke masyarakat. Jangan pemerintah kasih traktor besar, ternyata petaninya nggak butuh, jadi traktornya nganggur. Oh ternyata di Indonesia itu banyak banget hasil alam, cuman larinya dari satu pengumpul ke pengumpul lain itu tidak ada pengolahan. Dan aku rasa yang namanya agrikultur, agroforestry itu nggak bisa diselesaikan sendirian. Ada yang memang harus di on farm, ada yang memang harus di hilirisasinya atau di hilirnya gitu. Jadi harus keroyokan sama-sama. Ya, ada seorang seniman namanya Pak Singgi. Dia ngerasa bahwa kok di Indonesia di desa-desa udah mulai ada Indomaret, nanti mode-mode yang jualan es-esan, yang jualan jenang kalah laku dong gitu. Akhirnya beliau bikinlah instalasi waktu itu di instalasi seni Mbak. Bentuknya yang mana Mbak? Art Jok 2019 kalau nggak salah. Bentuknya gerobak. Kelabu penuhi kalbu, berhenti menari tak lagi menggoda, abu tak merona, niscaya apa. Terus selesai Art Jok itu laku banget katanya, barang-barang di sana emang laku banget. Akhirnya Murakabi ngajak kami bikin dia warung benerannya, bikin yang real yuk, di mana ada satu warung. Sourcingnya dari sekitar, bahan bakunya dari sekitar, jadi semua bahan-bahannya ini dari Boro Mbak. Makanya ada ini udah kepasturan. kafe banget desa Boro. Iya, ada kepasturan deket sini yang ada penenunnya. Oh. Gitu. Kepastorannya udah kuno ya. Kok nanti aku sambil belanja ya? Kegiatan hari ini lancar, senang sekali ya akhirnya ada perwakilan muda terutama di generasi kita yang bisa masuk ke kalangan eksekutif sana dan pengambil kebijakan publik gitu. Dan harapannya semoga lebih banyak kebijakan-kebijakan yang pro terhadap petani, pro terhadap lingkungan, masyarakat, dan semoga gak cuma sebuah event, tapi abis ini ada gerakan-gerakan atau ada program-program lebih lanjut
yang bermanfaat buat komunitas dan ekosistem pertanian sekitar kita gitu. Dan saya ingin membersamai perjuangan Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak sebagai perwakilan para petani juga supaya kita bisa memaksimalkan tujuannya sebetulnya Indonesia berdiri di kaki sendiri tanpa impor, tapi kita maksimalkan dulu kebutuhan di DIY sendiri supaya memang semuanya bisa mandiri. Karena ini saya tidak mau hanya oke ketemu selesai, enggak, tapi berkelanjutan.